Di seluruh dunia ada rumah-rumah yang menentang semua hukum fisika dan batas ketahanan manusia. Di beberapa tempat, hembusan angin yang kuat saja sudah cukup untuk membuat seluruh struktur berguncang. Di tempat lain, satu-satunya jalan masuk adalah jembatan yang menggantung di langit terbuka. Anda mungkin bertanya pada diri sendiri, mengapa ada orang yang membangun rumah di sana? Bagaimana benteng-benteng terpencil ini bertahan selama berabad-abad melawan kehancuran alam? Dalam video hari ini, kita akan menjelajahi rumah-rumah paling berbahaya di planet ini. Dalam dunia arsitektur, fondasi yang kokoh di atas tanah selalu dianggap sebagai aturan utama. Namun di Turki, biara Sumela justru dibangun menempel pada tebing vertikal setinggi sekitar 1,2 km di pegunungan Pontus. Dari kejauhan, biara ini tampak seperti bangunan yang melayang di antara awan, jurang, dan kabut tebal laut hitam. Satu-satunya jalan menuju biara adalah tangga batu sempit di sisi tebing curam yang membuat setiap langkah terasa menegangkan. Dibangun sejak tahun 386 Masehi, gereja batu ini diukir langsung ke dalam gua dan masih menyimpan lukisan dinding kuno yang memukau. Menurut legenda, dua biarawan membangun tempat suci ini setelah mendapat penglihatan tentang ikon suci di lokasi yang bahkan sulit dijangkau manusia. Meski pernah ditinggalkan selama bertahun-tahun, biara Sumela tetap berdiri kokoh di tengah kabut pegunungan. Tempat ini menjadi simbol keteguhan manusia dalam menghadapi alam yang keras, sekaligus bukti bahwa keyakinan mampu mendorong manusia membangun di tempat yang tampaknya mustahil. Di Castel Follit della Roccia, hidup terasa berjalan di antara keindahan dan bahaya. Desa kecil di wilayah Catalonia ini berdiri di atas tebing basal setinggi sekitar 50 meter yang terbentuk dari aliran lava kuno ribuan tahun lalu. Rumah-rumah batu berjajar rapat di tepi jurang, seolah menempel langsung pada dinding tebing yang curam. Di bawah desa, sungai deras mengikis batuan dan menciptakan jurang vertikal yang dramatis. Satu langkah yang salah di dekat tepi dapat berakibat fatal. Karena itu, setiap jalan sempit dan setiap sudut desa menghadirkan sensasi tegang yang sulit dijelaskan. Namun, justru di balik bahayanya, Castel Follit della Roccia memiliki keindahan luar biasa. Rumah-rumah berwarna tanah berpadu dengan batu basal abu-abu, sementara lembah hijau membentang luas di kejauhan. Saat cahaya matahari berubah sepanjang hari, desa ini tampak seperti lukisan yang menggantung di atas jurang, menjadikannya salah satu pemandangan paling menakjubkan di Spanyol. Tidak semua tempat berbahaya terasa menakutkan karena lokasinya. Kadang, kesulitan terbesar justru terletak pada perjalanan untuk mencapainya. Di Schaffberg Pizza Hotel, pengunjung dapat merasakan pengalaman menginap di puncak Gunung Schaffberg dengan ketinggian sekitar 1.783 meter di atas permukaan laut. Hotel bersejarah yang dibangun sejak tahun 1862 ini menjadi salah satu hotel gunung tertua di Austria. Untuk mencapai puncak, pengunjung harus menaiki kereta api bergerigi sepanjang sekitar 5,8 km yang menanjak tajam melewati lereng pegunungan Alpen. Bagi pecinta petualangan, tersedia juga jalur pendakian yang curam dan menantang. Karena kapasitas hotel sangat terbatas, hanya beberapa puluh tamu yang dapat menginap setiap malam. Namun semua perjuangan itu terasa terbayar saat melihat panorama luar biasa dari atas gunung. Danau Wolfgangsee tampak biru kehijauan jauh di bawah, sementara pegunungan Alpen membentang hingga cakrawala dan awan melayang sejajar dengan mata. Tempat ini menghadirkan pengalaman langka seolah sedang berdiri di atas dunia. Di pegunungan Dagestan terdapat desa-desa batu kuno yang tampak seolah meluncur turun ke lembah curam. Namun permukiman ini telah berdiri kokoh selama lebih dari 6 abad. Dibangun sejak abad ke-14, desa-desa tersebut awalnya dirancang sebagai benteng pertahanan untuk melindungi masyarakat pegunungan dari serangan penjajah. Rumah-rumah batu bertumpuk satu sama lain di lereng gunung, membentuk bangunan setinggi sekitar 10 hingga 15 meter yang tampak menyatu langsung dengan tebing. Pada ketinggian lebih dari 2.000 meter di atas permukaan laut, kehidupan di sini penuh risiko. Jalan sempit di tepi jurang dapat menjadi sangat licin saat musim dingin ketika suhu turun hingga di bawah minus 20 derajat Celcius.
Satu langkah yang salah bisa berakibat fatal. Meski menghadapi cuaca ekstrim dan medan berbahaya setiap hari, ribuan penduduk masih bertahan hidup di wilayah ini. Mereka mempertahankan tradisi masyarakat pegunungan Dagestan yang dikenal tangguh dan mandiri. Di tengah awan, tebing curam dan sungai biru gelap di bawahnya, desa-desa ini menjadi simbol keberanian manusia untuk hidup bebas di lingkungan yang keras dan terpencil. Saat pertama kali melihat Dar Al-Hajar, banyak orang sulit percaya bahwa bangunan itu benar-benar nyata. Istana megah ini berdiri di tengah lembah gurun Wadi Dar, seolah tumbuh langsung dari batu raksasa setinggi sekitar 20 meter. Dari kejauhan, bangunan ini tampak seperti ilusi yang menentang gravitasi. Terbuat dari batu bata bakar dengan gaya arsitektur tradisional Yaman, Dar Al-Hajar memiliki sumur yang menembus batu dan sistem pendingin alami yang mampu menjaga suhu air tetap sejuk meski dikelilingi panas gurun. Dahulu, tempat ini merupakan kediaman mewah bagi Imam Yahya, penguasa Yaman. Namun setelah pembunuhannya pada tahun 1948, istana perlahan berubah menjadi museum yang sunyi dan nyaris tak berpenghuni. Meski Yaman telah melewati berbagai konflik dan pergolakan sejarah, Dar Al-Hajar tetap berdiri kokoh di tengah gurun. Keindahannya yang unik bahkan diabadikan pada uang kertas Yaman, menjadikannya simbol ketahanan dan warisan budaya yang memikat para pelancong dari seluruh dunia. Di Manshiat Nasar ada permukiman yang dikenal sebagai kota sampah, tempat ribuan orang hidup berdampingan dengan tumpukan limbah setiap hari. Di sini, sampah bukan sekadar sisa buangan, melainkan bagian dari kehidupan dan fondasi ekonomi masyarakat. Lorong-lorong sempit, atap rumah, hingga setiap lantai bangunan dipenuhi kantong sampah raksasa yang belum dipilah. Kondisi ini menciptakan risiko besar, mulai dari penyakit, kebakaran, hingga bangunan yang melemah karena beban limbah berlebihan. Bahaya terbesar datang dari tebing batu kapur Mukatam yang menjulang tepat di belakang permukiman. Pada tahun 2008, longsoran batu raksasa seberat ratusan ton menghancurkan rumah-rumah dan menewaskan sedikitnya 119 orang. Meski hidup dalam kondisi ekstrim, sekitar 60.000 penduduk di kawasan ini justru membangun salah satu sistem daur ulang manual paling efektif di dunia. Mereka mampu mendaur ulang hingga 80% sampah yang masuk, angka yang bahkan melampaui banyak kota modern. Tempat ini menjadi simbol ketahanan manusia untuk bertahan hidup di tengah lingkungan yang tampaknya mustahil. Di Matmata, Tunisia terdapat permukiman unik yang sekilas tampak seperti tanah kosong tanpa kehidupan. Namun di balik permukaan gurun yang sunyi, ribuan orang tinggal di rumah-rumah bawah tanah yang telah dibangun lebih dari 1000 tahun lalu oleh suku Berber. Mereka menggali lubang besar ke dalam batu kapur lunak, lalu membentuk halaman terbuka di tengah dengan kamar tidur, dapur, dan ruang keluarga yang dipahat langsung ke dinding gua. Cara hidup ini bukan tanpa alasan. Rumah bawah tanah membantu menjaga suhu tetap sejuk sekitar 20 derajat Celcius meskipun panas gurun di permukaan sangat menyengat. Namun, kehidupan di Matmata tetap penuh risiko. Hujan deras yang jarang terjadi dapat melunakkan batu kapur dan menyebabkan bagian rumah runtuh. Bahkan berjalan di permukaan gurun pun berbahaya karena seseorang bisa terjatuh ke halaman rumah bawah tanah sedalam 5 hingga 10 meter. Di tengah alam kering yang luas, kehausan dan tersesat menjadi ancaman yang selalu mengintai. Di Gamsutel, waktu terasa benar-benar berhenti. Desa kuno yang berada di ketinggian sekitar 1.500 meter di Republik Dagestan ini dikenal sebagai salah satu kota hantu paling terpencil di Rusia. Dibangun di atas tebing curam dengan medan berbatu tajam seperti gigi hiu, rumah-rumah batu tua berdiri rapat di tepi jurang yang dalam. Gamsutel pernah dihuni selama ratusan tahun, tetapi perlahan ditinggalkan hingga penduduk terakhirnya meninggal pada tahun 2015. Sejak saat itu, desa ini menjadi kota kosong yang sunyi dan terisolasi dari dunia modern. Untuk mencapainya, pengunjung harus berjalan kaki selama berjam-jam melewati jalur pegunungan yang terjal dan berbatu. Meski penuh kesunyian, keindahan Gamsutel tetap memikat para petualang. Dinding rumah yang runtuh berpadu dengan alam pegunungan berkabut, menciptakan suasana dramatis seolah desa ini sedang perlahan ditelan alam.
Di tengah suara angin yang menembus celah bebatuan, pengunjung dapat merasakan betapa kecilnya manusia di hadapan waktu, alam, dan sejarah yang perlahan menghilang. Di Iruya, desa kecil ini tampak seperti jatuh dari langit dan tersangkut di lereng pegunungan Andes. Berdiri pada ketinggian sekitar 2.780 meter di atas permukaan laut, Iruya terjepit di antara tebing-tebing curam dengan jalan sempit yang berliku di sisi jurang dalam. Perjalanan menuju desa ini bukan hal mudah. Pengunjung harus melewati jalur pegunungan berdebu dan berbahaya, di mana satu kesalahan kecil dapat membuat kendaraan terjatuh ratusan meter ke lembah. Saat musim hujan tiba, longsor sering memutus akses desa dari dunia luar, membuat penduduk benar-benar terisolasi. Didirikan sejak tahun 1753, Iruya masih mempertahankan jalan berbatu curam yang sebagian besar hanya bisa dilalui pejalan kaki. Namun justru keterpencilan itulah yang membuat desa ini begitu memikat. Rumah-rumah putih yang menempel di lereng gunung, kabut tipis Andes, dan budaya tradisional masyarakat setempat menciptakan suasana yang terasa surrealis. Iruya bukan hanya destinasi wisata, tetapi pengalaman berada di antara langit, batu, dan ketahanan manusia terhadap alam ekstrim. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menikmati kisah-kisah yang menakjubkan seperti ini, jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan nyalakan notifikasi.